Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu OJK, tugas, dan besertakan tanggung jawabnya. Dan ada juga sedikit tutorial membuat akun sekuritas yang saya gunakan saat ini. Dan yang terhormat Bapak Mulfi Sandi Yuda SAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang ada di kampus saya. Serta teman-teman saya yang menonton, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Apa itu OJK? OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita singkat OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sini ada juga beberapa latar belakang OJK. Yang pertama, konglomerasi bisnis. Beberapa lembaga keuangan besar yang ada di Indonesia saat ini seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BNI dan yang lainnya telah mengalami transformasi kegiatan usaha yang dulunya hanya sebagai bank saja. Namun saat ini menjelma menjadi konglomerasi keuangan yang bukan hanya menjual produk dan jasa perbankan, melainkan juga menjual produk dan jasa keuangan lainnya. Bank-bank tersebut menjadi konglomerasi keuangan dengan memiliki anak perusahaan di sektor perbankan syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lainnya. Latar belakang yang kedua, integrasi produk dan jasa keuangan. Tren produk dan jasa keuangan saat ini mengalami dinamika yang sangat signifikan dan cenderung memunculkan supermarket keuangan, di mana masyarakat atau konsumen jasa keuangan dapat membeli produk-produk jasa keuangan dalam satu atap. Dalam hal ini, bank yang dulunya hanya membuat dan memasarkan produk dan jasa keuangan yang dibuat oleh bank itu sendiri, sekarang juga memasarkan produk dan jasa keuangan yang bukan bank. Sering kita jumpai di lapangan. Bank memasarkan produk investasi yang berasal dari industri pasar modal yang seperti reksadana dan obligasi, maupun produk asuransi yang berasal dari perusahaan asuransi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Pasar modal yaitu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Ada contoh beberapa produk di pasar modal. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat produk lainnya atau produk turunan dari ketiga produk tersebut. Secara garis besar pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar primer. Tempat pertama kalinya saham ditawarkan kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah go public atau IPO. Perusahaan menjual saham kepada investor. Sebaliknya, investor membeli saham dari perusahaan. Setelah itu, saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Yang kedua adalah pasar sekunder. Kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor dengan investor yang menjual saham ke investor melalui lelang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan tugas dan tanggung jawab OJK. Di sini disebutkan bahwa tugas utama OJK dalam Undang-Undang Pasal 6 adalah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap yang pertama, melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perbankan.
Yang kedua yaitu kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal, dan yang ketiga jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun dan lainnya. Dan di sini juga ada tanggung jawab OJK, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Dapat disimpulkan dari yang saya sampaikan tadi bahwa OJK mencakup pentingnya menjaga stabilitas perlindungan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Saya akan sedikit membahas suatu kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Yang pertama, mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya. Apakah setiap individu lembaga jasa keuangan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus? Kewajiban setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, makroprudensial. Bahwa pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap jasa keuangan. Misalnya, otoritas keuangan suatu negara dapat mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang berfokus pada pengelola risiko sistem, mengatur ekonomi secara keseluruhan, atau menjaga kesehatan stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PT Sekuritas yang saya gunakan, yaitu Bibit. Yang pertama, kalian bisa mendownload aplikasi Bibit di Google Play Store atau di App Store. Yang kedua, kalian bisa siapkan KTP dan nomor rekening tabungan kalian. Lalu, kalian bisa klik register. Dan yang ketiga, jawab 6 kuesioner singkat sesuai dengan profil dan tujuan investasi kalian. Buat menentukan profil risiko kamu. Selanjutnya, kalian bisa klik registrasi untuk melanjutkan registrasi kalian. Selanjutnya, masukkan nomor handphone yang aktif dan masukkan kode referral dari teman kamu jika ada. Selanjutnya, kalian dimintai untuk mengisi biodata kalian. Lalu, setelah itu kalian bisa untuk klik daftar. Habis daftar, kalian bisa mengupload foto KTP besertakan selfie sambil pegang KTP. Dan ada juga tanda tangan. Setelah membuat itu, kalian langsung bisa untuk mengset PIN kalian. Kemudian input lagi di halaman konfirmasi PIN. Dan tahap yang terakhir, kalian ditunggu untuk verifikasi selama 1x24 jam. Dan setelah itu kalian bisa langsung menggunakan aplikasi Bibit. Bibit terbaik. Haha.